Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran untuk materi energi bagian 2 siap menemani belajarmu. Untuk kali ini, materi yang akan kita bahas adalah transformasi energi, serta fotosintesis dan respirasi. Makhluk hidup heterotrof yang tidak mampu membuat makanan sendiri mendapatkan energi dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Nah, bagaimana sih energi kimia ini diubah sehingga dapat digunakan makhluk hidup untuk beraktivitas? Nah, kita akan ngomongin transformasi energi nih, yaitu mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Transformasi energi tersebut terjadi dalam sel. Bagaimana caranya? Akan kita bahas dua cara transformasi energi, yaitu transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Pada transformasi energi oleh klorofil, klorofil ini adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel daun tumbuhan yang disebut kloroplas. Kloroplas itu sendiri paling banyak terdapat di palisade. Fungsinya sendiri adalah sebagai penangkap cahaya atau energi cahaya guna melancarkan proses fotosintesis. Proses fotosintesis mereaksikan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air menjadi glukosa dan oksigen yang selanjutnya disimpan dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan untuk tumbuhan beraktivitas dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Energi pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya yang kemudian dapat digunakan untuk beraktivitas seperti bergerak. Jadi secara singkatnya, transformasi energi oleh klorofil ini mulai dari energi cahaya dari matahari diubah menjadi energi kimia dalam tumbuhan atau sudah dalam bentuk makanan. Kemudian makanan tersebut berpindah ke makhluk hidup lain dan diubah energinya menjadi energi gerak atau disimpan sebagai energi panas dan potensial. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang ada di dalam sel dan berperan sebagai tempat respirasi atau pembuatan energi. Jadi di dalam sel ada bagian yang bentuknya oval atau lonjong, terus di dalamnya ada lekukan-lekukan. Nah, inilah yang disebut mitokondria. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi dalam bentuk ATP, sehingga makhluk hidup dapat beraktivitas. Nah, jadi proses pada mitokondria ini terjadi transformasi energi dari energi kimia menjadi energi gerak atau energi kinetik. Baik, kita masuk ke materi fotosintesis. Pada proses fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi di daun, tepatnya di dalam sel pada bagian kloroplas, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Pada proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan dua bahan, yaitu air yang diserap dari dalam tanah dan karbon dioksida yang didapat di udara. Klorofil yang terdapat pada kloroplas akan menyerap energi cahaya untuk memecah air atau H2O pada proses reaksi terang, sehingga akan menghasilkan O2 atau oksigen. Sedangkan CO2-nya atau karbon dioksida diolah pada reaksi gelap sehingga akan menghasilkan glukosa atau C6H12O6. Jadi, pada proses fotosintesis membutuhkan air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya yang kemudian menghasilkan O2 dan glukosa.
Jika ditulis persamaan reaksi kimianya sebagai berikut. 6CO2 tambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2, dan pada prosesnya dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Kebalikan dari proses fotosintesis nih, yaitu respirasi. Adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Proses ini terjadi di mitokondria. Namanya juga kebalikan proses fotosintesis, maka persamaan reaksi kimianya tinggal dibalik. C6H12O6 atau glukosa direaksikan dengan 6O2 atau oksigen menghasilkan air 6H2O dan karbon dioksida 6CO2 serta energi sebesar 38 ATP. Oke, itu tadi materi kita kali ini tentang transformasi energi, baik oleh klorofil yang melibatkan proses fotosintesis dan oleh mitokondria yang melibatkan proses respirasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.